Berjumpa lagi dengan saya Ike Yuniarti Setiawan, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tuban. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Retno Budiarti, guru mata pelajaran bahasa Inggris SMP Negeri 2 Kumpang. Assalamualaikum Bu Retno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Ibu, hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi sebelum nantinya Ibu akan melaksanakan pembelajaran yang ada di kelas. Iya, terima kasih. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti di kelas. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi, yaitu nanti sebagai persiapan awal ya Ibu ya, sebelum Ibu nanti melaksanakan atau melakukan kegiatan pembelajaran yang ada di kelas Ibu, agar Ibu nanti itu lebih siap, lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Begitu ya Bu ya? Siap. Iya. Terima kasih. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada pra-observasi ini. Yang pertama adalah tentang tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ini ya, untuk tujuan pembelajaran kali ini sesuai dengan tema yang saya ambil atau pembelajaran materi yang saya ambil adalah pada deskripsi teks. Yang saya ambil deskripsi teks ini adalah pengkhususan yaitu pada perihal hobi. Jadi nanti tujuan pembelajaran saya adalah yang pertama, peserta didik nanti dapat mengidentifikasikan berbagai jenis hobi. Ya. Kemudian peserta didik juga bisa mendata kosakata apa saja yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan hobi itu. Kemudian yang ketiga, peserta didik itu nanti bisa menuliskan atau dan mempresentasikan tentang hobi temannya. Itu nanti untuk ujian keterampilannya. Iya. Kemudian yang keempat, peserta didik itu bisa mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Berani mempresentasikan. Baik, berarti di sini nanti ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Semuanya ini adalah tentang hobi. Sangat menarik sekali temanya Bu Retno. Terus bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai, yang ingin Ibu observasi? Ini ada dua keterampilan. Yang mana yang pertama adalah tentang pengetahuan peserta didik tentang hobi tersebut. Kemudian tentang keterampilan peserta didik tersebut. Di mana dalam pengetahuan itu nanti peserta didik itu mampu mengidentifikasikan suatu hobi. Ya, tentang hobi apa saja dia bisa mengidentifikasi. Itu tujuannya, yang untuk pengetahuannya. Kemudian untuk keterampilannya, tentunya peserta didik ini yang terpenting adalah bisa menyusun teks deskripsi berdasarkan data yang dia peroleh dari lapangan. Itu. Berarti ada 2 Bu ya yang ingin Ibu kembangkan, yaitu di area pengetahuan dan keterampilan nanti sampai ada nanti adanya presentasi. Nah, baik Ibu, saya ingin mendengar sekarang bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dalam strategi pembelajarannya itu sendiri, sampai pada metode pembelajarannya. Untuk metode pembelajarannya juga saya menggunakan pendekatan yaitu gender based approach, yang mana metode ini dikembangkan adalah untuk pendekatan pada genre dengan tujuan pada sosialnya, yang mana nanti berfokus pada teks bukan pada kalimat per kalimat. Nanti sesuai dengan pembelajaran kali ini yaitu tentang deskripsi hobi, tapi nanti sana adalah dalam bentuk teks bukan pada kalimat per kalimat. Yang mana juga ini nanti dalam proses pembelajaran nanti saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional.
Demikian Ike. Iya, terima kasih luar biasa sekali Bu Retno. Nah ini yang perlu kita garis bawahi karena kita adalah merupakan kurikulum kita itu kan juga kurikulum merdeka. Ya memang seyogyanya nanti di dalam pembelajaran itu pembelajaran yang akan kita terapkan adalah berdiferensiasi. Dan di situ nanti kita rohnya juga ada sosial emosional seperti itu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan dalam kelas? Kira-kira nanti Ibu mau menggunakan apa? Apakah nanti itu berupa misalkan sekarang digital kan bisa, atau mungkin media-media yang lainnya yang akan Ibu gunakan untuk menunjang ya? Iya iya, gimana Ibu? Kami nanti kan berdasarkan apa itu diagnosa gaya belajar siswa, nanti saya berarti akan membuka berbagai macam apa itu media. Nanti akan menyediakan gambar, menyediakan video, dan menyediakan apa itu namanya apa itu Kelas poin? ya akan menggunakan media Ya, seperti media. HP tetap itu utama digital ya, ya. digital, akan menggunakan HP-nya. Iya. Ini nanti untuk pengaplikasian kelas poin Ya. yang akan saya sampaikan menggunakan kelas poin, di mana nanti kelas poin itu nanti adalah untuk mengukur apa itu namanya formatifnya dalam bentuk menggunakan kelas poin itu. Dan menggunakan apa itu namanya PowerPoint. Menggunakan PowerPoint juga. Iya, PowerPoint juga. Berarti ada laptop juga. Iya ada. Ya, berarti banyak sekali media yang Ibu gunakan nanti tergantung pada gaya belajar anak nanti. Luar biasa, pasti akan senang ini anak-anak nanti. Iya. Nah, ini kalau saya lihat persiapan Bu Retno sudah luar biasa. Kayaknya nanti kebutuhan anak dalam pembelajaran akan terpenuhi. Semoga saja. Iya. Semoga Dan saja. ini Apa yang menjadi keinginan saya, tujuan saya dalam belajar ini bisa tercapai. amin ya. Baik Ibu, ya ini kira-kira Bu, kapan pelaksanaan pembelajaran Ibu akan dimulai? Mungkin hari apa ya? Terus jam keberapa di kelas apa? Itu Mungkin bisa besok hari Jumat. Jamnya bisa di jam kedua atau jam 4 dan asal jam terakhir. sesuai jadwalnya Bu Retno ya. Iya. Iya. Baik, nanti saya akan datang ke kelas Ibu, yaitu untuk mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita nanti akan mengadakan percakapan pasca observasi setelah pembelajaran. Nah ini nanti akan didampingi oleh pengajar praktik dari saya, yaitu Pak Fatoni Irsyad. Yaitu setelah pembelajaran usai. Iya. Ibu, sebelum ini saya akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan hari ini Tentang persiapan ini ya. Berarti saya ini nanti saya memang benar-benar mempersiapkan perencanaan saya dalam kelas ya, dan terima kasih sekali. Nanti juga akan memonitor saya bagaimana saya gaya belajar saya ketika saya di kelas. Nanti dengan begitu nanti akan saya dapat masukan dari Bu Ike apa yang harus saya kembangkan lagi, mana yang harus tidak saya jalankan di situ yang sekiranya nanti bisa menghambat siswa dalam pembelajaran. Dan saya berterima kasih sekali dengan program Bu Ike ini, saya bisa mengoreksi diri saya ketika saya mengajar dengan tujuan apa ya, tujuannya adalah bagaimana tujuan pembelajaran saya bisa tersampaikan pada siswa dengan Oke, luar biasa Bu Retno. Semoga ini nanti persiapan yang sudah Bu Retno rancang
itu bisa diterapkan di dalam kelas, baik itu strateginya, terus pembelajaran berdiferensiasinya, terus berbagai media yang Ibu Retno gunakan sesuai dengan kebutuhan murid, yaitu gaya belajarnya anak, minat belajarnya anak, sampai kita sudah tahu profilnya anak seperti apa, sehingga kebutuhan murid nanti bisa terpenuhi semua. Itu Ya, betul. Terima kasih Bu Retno ya. sama pikir. Demikian percakapan pra observasi dari kami. Sampai jumpa lagi di kegiatan observasi dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum student. Ediana, please let's try. Attention please. 3. Good morning student. Let's pray together. Please stand up all. Okay, follow what I show for you ya. Yang benar ya. Angkat tangannya ke atas ya. Sambil tarik nafas. Tarik nafas. Kemudian lepaskan. Tarik nafas kembali, angkat lagi. Kemudian ini. Pejamkan mata. Bayangkan kedua orang tua kalian, senyuman orang tua kalian ketika kalian mau berangkat sekolah. Ucapkan terima kasih ayah, bunda, atau papa, mama bersama-sama. Terima kasih. Ucapkan bersama-sama. Terima kasih ayah, bunda, ayah, ibu, mama, papa, dengan segenap hati kalian. Sekali lagi, dengan pejamkan mata, bayangkan senyuman orang tua kalian dan ucapkan terima kasih. Sudah, kemudian lepaskan. Sudah lebih. Purple. And what the book says. And what the book says. Is it English book? Yes. Yes. This is English book. The color is green, purple, and blue. Yeah. This is English book for 7th grade. Ya, ini yang termasuk dalam kategori mendeskripsikan, yaitu mendeskripsikan sesuatunya apa, yaitu buku. Okay. Like the last lesson, seperti pembelajaran yang kemarin, ya. Descriptive text is a text that explain about a thing, person, maybe place, or animal. Yeah, and today dan hari ini we will study about descriptive text, but this is about describe hobby. You know hobby? Yeah. Do you have hobby? Yes, I have. Okay. To solve it, please prepare your handphone. All bring the handphone? Yes. Have a handphone? Good student. Don't bring HP. Siapa yang tak bawa HP hari ini? Okay, only you? Okay, don't forget. Sorry, don't worry. Don't worry. This is baik kode hati 6267.
Your time only 5 minutes to do it. 5 minutes to do it. Okay, start now. Harti 6267. Can you join it? Sudah bisa join? Ya. Okay. Sokratif. Khairul name Harti 6267. Sorry for Java. I'm so sorry for Java. This is for you. Java, this is special for you. Yes, this. Only 5 minutes. Hanya 5 menit ya. Then this question for me. Sudah langsung kumpulkan ke saya. Ini sudah bisa dikerjakan. Ya, ya. Only 5 minutes ya. 5 menit. Aura sakit. No. What do you score? What get? What your score? 100, 100. And you? Java. Yes. Reading, listening, and writing. Yes. Java is 100 score. Very good. Yeah, you know what does mean physics? Okay. What's physics? What does physics? Jogging. Physics? Memancing. Okay. Dancing? What does dancing? Lari. Yes. And then swimming. Then jogging. And then racing. You know racing? Yes. Shooting? Yes. You know shooting? Apa itu? Ini adalah nantinya kalian bisa mengidentifikasi macam-macam hobi. Bisa mengidentifikasi macam-macam hobi berdasarkan karakteristiknya, berdasarkan ciri-cirinya. Ya, kita akan belajar itu. Kemudian nanti kamu diharapkan bisa menyusun suatu teks tentang deskriptif yang menceritakan tentang suatu hobi. Ya, mungkin nanti hobi kamu, hobi temanmu, hobi orang tua kalian. Guess what they do. For the first picture, what is it? Dancing. Where do you know if it is a dancing? Dari mana kamu tahu kalau itu adalah dancing? Karena ada gambar daripada cirinya ada orang menari. And then the second, painting. How do you know this is a painting? A brush. This is a picture and color. Yeah. And the third, cycling. Why? You say this is cycling. Why? You say this is a cycling. Kenapa kamu mengatakan bahwa ini adalah bersepeda? Because this is memang naik sepeda. Dancing. Cycling. Cooking. Fishing. Yeah, Perhatikan kata-katanya yang digunakan ya. I know, right? Lately, what do you like doing at weekends? I love playing sports.
I play football every afternoon at the park near my house. It's really exciting. You also like playing football? Yeah, I do. Can I join you tomorrow? Can I join Of you course. tomorrow? The more the merrier. Of course. David, are you into sports? Are you into sports? Yes, I am. Yes, I love sports, I know sport. especially tennis. Ya. Atau bisa juga menggunakan what do you like to do for fun? Ya, bisa menggunakan itu. Apa yang kamu suka lakukan untuk bersenang-senang? Atau juga bisa menggunakan what do you do in your free time? Apa yang kamu lakukan di waktu senggang? Ya, berarti yang disuka berarti yang dilakukan waktu senggang kan yang kita suka, ya kan? Seperti play game, ya, play badminton, maybe cooking, ya, or ada hal yang lainnya. Responnya, jika ada yang bertanya kepada kalian, if someone asks you about your hobby, bila ada seseorang yang menanyakan ke kamu tentang apa hobi kamu, you can answer this. I have several activities that saya punya beberapa kegiatan yang aku suka. Kau bisa menyebutkan play football, siap hobi, simpan dalam hati, nanti kita akan dengan apa ya hobi kalian, ya. Simpan dulu dalam hatinya, hobi saya adalah ini, nanti kalian keluarkan dalam bentuk teksnya, ya. Oke, bagaimana caranya? Ya. Now please work in group. Nah, di sini kan, please join in your group. Sekarang membentuk kelompok. Please join in your group. 5 group. Yeah, 5 group. Yeah, okay. Please make a group. Yeah. Now please work in group. Silakan bekerja dalam kelompok. Silakan bekerja bersama-sama dengan kelompoknya. Use your hand. Gunakan HP kalian. Only one. Yang kamu kerjakan hanya satu saja, sesuai dengan kelompoknya, ya. Tentang misalnya sesuai dengan tugas kamu. Kalau yang pertama itu adalah tentang sport player, tentang pemain olahraga apa yang kamu suka, kelompok 1. Oke. Kelompok 2, visual picture about your favorite artist. Berarti harus mencari gambar artis yang kamu suka. Jadi kelompok 2 dan kelompok 3 jadi kelompok 5 session, ya. Okay, and then yang ketiga, visual picture about your favorite gamer. Berarti kamu harus membrowse gambar tentang pemain game yang kamu suka, ya. Paham ya? Oke. Any question? Ada pertanyaan? Favorit sudah menemukan semua favoritnya? Oke. Attention your teacher. Kalau gamenya ya gamenya apa bukan siapa, ya. Kemudian tampan kalau yang dipilih adalah cowok, ya. Kemudian kalau yang dipilih adalah cewek, is she beautiful, apakah dia cantik? Kalau yang dipilih adalah apakah cantik? Oke, sekarang jawabannya.
Berdasarkan apa yang kamu suka. Badminton from Jakarta. Mana kok sukanya berarti kelompok yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. He is Jonathan Christie, Indonesian men's singles badminton player. He is handsome. He is tall, handsome, the best badminton player. I want to be like him. Become the best player in badminton. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus, aplaus. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. belajar tentang how to describe hobi. Bagaimana cara mendefinisikan sebuah hobi someone, hobi seseorang. Bagaimana kalian sudah paham? Bisa kira-kira? I want to check your ego. Saya ingin cek kemampuan kalian. Dengan apa? With evaluation. Dengan evaluasi. Now, please use your substantive. Gunakan substantifnya. And then join in a room named Happy 8727. Ya? Oke. Silakan join. Dava, this is for you. With siapa? Oke. Gunakan jawabannya menggunakan huruf kecil semua. Gunakan jawabannya menggunakan huruf kecil semua. Kalian tadi sudah melihat gambarnya, ciri-cirinya bagaimana. Sekarang kami melihat dulu. Kira-kira jawabannya apa ya? Didiskusikan. Guys, itu guys yang bukan guys tapi G seharusnya. Guys, hobi, ya. You are the best. Perfect score. It is an activity that you enjoy doing in your spare time. Itu ya. Hobi ada satu kegiatan yang kalian lakukan atau kita lakukan di saat waktu kita senggang, yang kita sukai. For example, DJ, football, listening music, photography, playing, etc. Ya. Hobi adalah kegiatan yang kita sukai dan we like, yang kita suka. Kalau tidak kita suka berarti bukan hobi, ya. Oke. Nah ini tugas individu tentang hobi kalian simpan tadi. Silakan make a simple descriptive text about your hobby. Ini tugas di rumah. Silakan membuat teks deskriptif tentang hobi kamu, ya. And then don't forget, please send your text in my Telegram. Kirim tugas kalian melalui Telegram bersama, ya. Ya, yang memorinya penuh bisa kirim tugasnya langsung. Yang mau menggunakan WA bisa menggunakan WA. Boleh kertas.
warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ika Yuniarti Setiawan, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tuban. Pada kesempatan ini di kegiatan Pasca Observasi, saya senang sekali didampingi oleh Ibu Retno Putihati, SPD. Beliau adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Pelumpang, dan pengajar praktik saya yaitu Bapak Fatoni Irsyad. Assalamualaikum Pak Fatoni. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pasca observasi dengan Ibu Retno Putihati yang tadi sudah melaksanakan pembelajaran di kelas. Assalamualaikum Bu Retno. Waalaikumsalam Bu Ika. Terima kasih Bu Retno, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ibu, tadi saya sudah masuk kelas Ibu untuk mengobservasi, untuk melihat jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan tadi. Bagaimana Bu perasaannya setelah melaksanakan supervisi? Alhamdulillah, senang sekali. Senang sekali. Senang sekali. Nggih. Iya. Ini kan kita mau percakapan pasca observasi setelah pembelajaran. Mungkin ada harapan dari Ibu apa yang akan kita diskusikan ini nanti. Harapan saya ya setelah ini ada semacam workshop atau apa tentang inovasi pembelajaran atau bagaimana cara mengajar yang baik di kelas sesuai dengan tuntutan kurikulum saat ini, agar ya tujuan kita selaku pendidik apa yang kita sampaikan bisa tersampaikan pada siswa dengan bisa menyampaikan sesuai dengan harapan kita, harapan sekolah, harapan kurikulum Ojk saat ini. Berarti nanti setelah diskusi ini ada tindak lanjut gitu ya, harapannya seperti yang tadi Tidak hanya Ibu dengan saya saya, sampaikan. tapi dengan Seluruh Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 2 Pelumpang. Luar biasa sekali Bu Retno, tadi pembelajarannya sudah saya amati. Mungkin dari apa yang Bu Retno lihat sendiri tadi, ya yang Bu Retno lakukan di dalam kelas tentang pembelajaran, hal-hal baik apa yang tampak, yang terlihat, yang ditemukan oleh Bu Retno saat proses pembelajaran. hal-hal baik yang saya temukan, yang pertama adalah ketertarikan siswa pada pembelajaran materi saya tadi, yaitu tentang hobi. Yang mana tadi saya kan menggunakan PowerPoint, di mana PowerPoint itu saya menggunakan PowerPoint yang ada inovasinya, itu yang bisa ada gerakan-gerakannya itu. Kemudian saya juga menggunakan supratif dalam PKOS-nya. Jadi anak-anak itu senang ketika saya beri pasangan dengan gambar-gambar, kemudian dia mengklik pilihannya, dengan hasilnya dia bisa melihat skornya bagus, itu tampak senang sekali tadi. Jadi saya dapat 100, saya dapat 80 gitu tadi. Kemudian di akhir evaluasi juga demikian, tadi saya berikan supratif lagi, tapi dengan yang lebih tantangannya lebih tinggi lagi, yaitu melebat. Tadi dia juga sangat senang sekali. Beberapa dari anak itu dapat 100 dan senang sekali. Iya, menyenangkan sekali dan luar iya. biasa sekali tadi proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Ramai sekali. Iya betul, saya tadi juga melihat kehebohan, yaitu kegembiraan anak, kebahagiaan anak ketika belajar bahasa Inggris, apalagi tentang hobi yang pastinya mereka tadi saya melihat hobinya itu berbeda-beda. Nah, di sini tadi. Iya, saya juga tadi melihat Ibu juga sudah mengembangkan, yaitu yang ingin jenengan kembangkan seperti yang kita bicarakan dulu saat
praobservasi. Yang ingin panjenengan kembangkan itu adalah mulai dari strategi, metodenya, dan pembelajarannya itu nanti akan mengembangkan, menerapkan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan KSE atau keterampilan sosial emosional ya. Nah, di sini tadi tampak sudah ya, saya melihat tampak sekali metodenya juga sudah diterapkan, terus media-medianya variatif sekali tadi, yaitu ada yang digital, terus ada yang manual sesuai dengan kebutuhannya anak. Ketika anak tidak bawa HP, Bu Retno juga sudah menyiapkan, menyiapkan dengan kertas, karena memang tidak semua anak di sini punya HP, tapi Bu Retno tadi sudah menyiapkan, yaitu kebutuhan anak. Tambah sekali tadi dan juga di KST-nya tadi untuk memfokuskan anak ya Ibu ya. Nah, tadi panjenengan sudah mencoba sudah melakukan agar anak itu tenang ya, terus dengan perasaan yang termotivasi untuk di sini. Memang niat saya adalah belajar. Akhirnya mereka senyuman orang tua, melihat senyuman orang tua dari akhirnya rumah, fokus ke pembelajaran. Luar biasa Bu Retno ini tadi panjenengan lakukan. Terus ini Bu, mungkin ada enggak kendala atau permasalahan yang jenengan temukan pada saat proses pembelajaran tadi? Iya, pada waktu pembentukan kelompok, yang mana pembentukan kelompok ini kan saya dasarkan pada kuesioner pertama itu tentang pemetaan gaya belajar itu. Iya, anak-anak itu masih gimana ya, tidak yakin dengan apa yang diinginkan, ternyata begitu bergabung dengan ketemu dengan temannya, kok aku dengan ini ternyata. Saya kelompoknya dengan ini gitu tadi, tidak sesuai dengan keinginannya. Tidak sesuai keinginan dan kelompok dengan itu, ternyata dia tidak dengan itu, karena kan gaya belajar temannya sesuai dengan apa yang diinginkan dia, dan memang itu kan saya juga buat melalui Sokrates, jadi tidak ada yang tahu ya jawaban yang lainnya. Betul, tapi ya memang agak ricu ya Pak Tony, karena tidak sesuai dengan keinginannya. Padahal itu Bu Retno tadi itu berdasarkan pemetaan itu pretest atau tes awal, itu namanya tes awalnya anak-anak ini ketika di materi hobi, sejauh mana dia mengenal hobi itu. Dan berdasarkan itu dikelompokkan, yaitu ada yang memang nilainya 100, ada yang salah 1, ada yang salah 2. Nah itu digabung, ternyata anak-anak ricu, lebih sesuai dengan apa yang diinginkan. Seharusnya saya ingin dengan ini gitu. Betul, kita sesuaikan dengan kemampuan kemampuan. lain, jadi bakatnya dia. Nah, agar nanti yang diharapkan dari Bu Retno itu kan di dalam kelompok itu kan ada pioner, memang anak-anak yang sudah mampu, terus ada yang kompetensinya mungkin agak-agak kurang, bahkan ada yang kurang. Jadi kan bisa saling kolaborasi, kerjasama dengan baik. Yang memang sudah paham itu bisa menjadi tutor sebaya, itu harapan dari Bu Retno seperti itu. Tapi anak-anak ternyata kurang nyaman. Nah, mungkin gini Bu Retno, ketidaknyamanan anak seperti itu ya, dengan pembentukan kelompok berdasarkan hasil tes awal itu, mungkin ada tidak nanti strategi lain ya, atau kita menjembatani, walaupun ini tes awalnya seperti ini, tapi harus disesuaikan dengan anak-anak. Mungkin jenengan punya strategi-strategi, atau nanti ketika ada pembentukan kelompok seperti itu lagi, tidak terjadi hal-hal yang demikian lagi, bagaimana? Mungkin bisa diceritakan. Mungkin nanti tesnya itu tidak hanya berdasarkan pada itu saja, tetapi juga pada kemampuan dalam arti kita memang harus membuat tes diagnostiknya juga, kemudian memang juga harus
ya kita jadikan patokan untuk membuat kelompok jadi dua gitu. Jadi satu itu kegemarannya apa, kemudian berdasarkan juga hasil tes diagnostiknya dari materi itu. Gitu. Saya itu dengan begitu kan nanti akan ada pembangunan apa itu namanya kemampuan. Ya. Ini tesnya kurang bagus tapi kesukaannya sama dengan yang bagus. Jadi mungkin kita blended aja. Kalau mungkin dengan itu mungkin dia akan lebih semangat. Ternyata aku pintar dan berani aku. Tapi tadi kan ada yang memang kelompoknya ada yang ngumpul jadi satu yang kurang. Iya, dan tidak sesuai hobi. Iya, Pada gaya belajarnya tadi saya lihat itu kayak suka nonton, ada yang suka yang kinestetik kan apa dengan melakukan itu tadi. Ternyata tidak sesuai. Iya. Ada dua kelompok tadi. Iya. Ini memang tadi dari mereka sudah mencoba yaitu mengelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya. Kan gaya belajar anak memang tadi sudah di melalui video juga Bu ya. Ini tadi gaya kinestetiknya tadi tampak, terus audio visual tadi sudah ditayangkan juga, visualnya juga. Tapi masih ada dua kelompok Pak ini tadi yang masih belum dengan ikhlas ya, untuk berkolaborasi. Iya, ini memang butuh proses. Tapi dari Bu Retno tadi kan itikat baiknya dan sudah sesuai. Sudah saya bedakan. Iya, Sesuai dengan sudah berdiferensiasi. Prosesnya juga sudah berdiferensiasi. Jadi hobi tadi yang suka bola mana sudah tertentukan, yang suka menyanyi mana, yang suka menggambar. Iya. Kemudian saya suruh cari yang suka game mana, dan saya kasih suruh mencari gambar sendiri, tokoh yang disuka, gamernya siapa yang disuka, pemain sepak bolanya siapa yang disuka, kemudian mendiskusikan. Tapi saat mendiskusikan itu yang di grup low yang tadi itu ya memang ya masih tetap itu, padahal itu gambar sudah pilihannya sendiri. Iya. Iya. Padahal itu gambar pilihannya sendiri tadi ya. Memang semuanya ini adalah proses, tapi yang sudah dilakukan Bu Retno itu adalah luar biasa. Anak-anak juga termotivasi, anak senang bahagia, yang penting itu. Dan ternyata materi yang disampaikan itu tadi juga mengena ke siswa. Jadi pembelajaran bermaknanya tadi memang tampak. Terus ini Bu Retno mungkin yang bisa Bu Retno simpulkan dari pra-observasi yang sudah kita lakukan kemarin, terus pembelajaran yang Ibu tadi sudah lakukan, dan hari ini pelaksanaan pasca observasi, apa yang bisa Bu Retno sampaikan? Pada dasarnya betul. Proses pembelajaran tadi itu menyenangkan bagi siswa. Tapi bagi para guru mungkin yang harus siap menyiapkan segala sesuatunya untuk di kelas itu. Kita tidak bisa seperti yang dulu. Kita memang harus belajar berkembang, berubah, mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti kebutuhan siswa. Kalau tidak seperti itu, sepertinya kita akan kurang bisa Maksimal. Apa yang menjadi Tujuan dari pendidikan pembelajaran nasional. Sebenarnya tadi saya lihat itu, ketika diri saya sendiri juga saya lihat tadi. Ketika saya kemarin saya tidak lihat seperti itu. Anak-anak memang responnya tidak seperti tadi. Ketika saya menyiapkan heboh tadi seperti itu, anak-anak juga sangat generasi besar sekali. Hanya saja memang kita harus benar-benar mencari waktu luang untuk bisa mengembangkan diri, untuk bisa maju bersama zaman ini. Iya, betul sekarang. Sekarang adalah kurikulum Merdeka Belajar. Memang seyogyanya. Nah, kita harus bisa berubah sesuai dengan zamannya. Seperti Ki Hajar Dewantara,
bahwasanya mengajarlah pada zamannya, belajarlah sesuai dengan perkembangan zaman dan seperti itu. Nah sekarang itu adalah yang dari pemerintah itu ya yang dikembangkan dan kita harus menerapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana nanti ini pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan anak. Apa saja yang dibutuhkan anak, jadi bapak ibu guru itu kan harus bisa memenuhi itu sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Oke Ibu, terima kasih. Nah, terus ini yang terakhir, pastinya kan kita kan punya tindak lanjut. Panjenengan juga kan punya tindak lanjut, tidak hanya stop di sini pengajaran yang dilakukan seperti itu, tidak pada supervisi saja kan seperti itu. Mungkin dari diri Bu Retno itu memiliki komitmen. Nantinya saya harus bagaimana, kapan saya harus melaksanakan, terus mungkin siapa ya yang nanti saya pendukung saya agar apa yang saya lakukan ini berjalan dengan lancar, sukses seperti itu Bu. Komitmen dari saya setelah pembelajaran tadi ya, membuka hati nurani saya untuk belajar, terutama untuk belajar IT. Ya tadi malam saya itu tak utik Mempersiapkan PowerPoint itu, saya mencoba untuk bisa membuat apa itu kelas poin. Hasil kelas poin saya cobakan tadi pagi, saya luncurkan, ternyata baru separuh kode kelasnya nggak valid. Saya kesulitan lagi. Terus saya mencoba lagi, saya buka oke lagi. Saya ingin masukkan AI-nya itu kok di laptop saya kok nggak ada, gitu tutorial kok ada AI di laptop saya kok nggak muncul, gimana caranya? Pusing, saya jadi gregetan mikir. Saya kok nggak bisa. Jadi saya siapa ya yang bisa ini? Tapi ketika berhasil, ya seneng. luar biasa perasaannya. Ya. Memang hasil dari belajar itu nanti akan memuaskan. Lah ini pun yang dibutuhkan oleh murid, sehingga dari diri kita sendiri ya Bu Retno ya, yang harus bisa segala sesuatunya bagaimana caranya memenuhi kebutuhan murid dengan menyajikan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang bermakna, sehingga murid-murid tadi itu terpenuhi semua kebutuhan dalam materi yang akan disajikan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, Ini ya. Ya. Dari kita memang harus berubah. Di samping itu kesiapan sekolah juga memang harus menjadi seperti kebutuhan internet itu sangat penting, karena IT itu ternyata membutuhkan internet yang di kapasitasnya luar biasa besar. Padahal belum sampai kelas belum sampai ke kelas. Nanti ngaji kelas tadi yo, yang kita minta settingan anak. Iya. Anak yang bisa ngetrit, atau dan juga ada anak yang tidak punya HP. Dan juga memang kalau itu ya memang kita harus ke lab, kami menggunakan aplikasi ke komputer, sehingga anak-anak juga bisa langsung pegang komputer. Hanya saja lab kita kan belum siap Semuanya. sepenuhnya. Kita punya banyak tapi belum siap semua internetnya. karena memang jarang digunakan itu Pak Fatoni, sehingga ya akhirnya agak gimana ya, ngambek gitu. Iya, perlu sentuhan lagi untuk diperbaiki. Dulu bisa semua, akhirnya tidak ada mata pelajaran TIK kan ya, hanya dipakai ujian saja, terus AKM saja. Nah itu tidak pernah disentuh, akhirnya yang ngambek dia, hanya beberapa yang bisa. Terus jika ada kebutuhan dari Bapak Ibu Guru, jika menggunakan baru digunakan. Dan alhamdulillah kemarin di kurikulum Merdeka Belajar ini ada pembelajaran TIK 1 jam. Tapi 1 jam itu lo dapat apa? Mungkin ini nanti pemerintah menambah 2 jam lah. Hanya 1 jam, hanya 1 jam pelajaran. Nah ini lo kan dapat apa anak? Gurunya baru assalamualaikum terus waalaikumsalam.
Nah itu prakteknya itu kan tidak semudah itu untuk mengoperasikan, memahamkan anak tentang IT kan memang butuh, kan tidak ya 2 jam. Ya semoga nanti Anak kita pegang HP dengan anak pegang pegang beda, ternyata sangat beda, iya, sangat beda. Ini harus diapakan bagaimana. Jadi terus anak itu ada ketakutan Bapak Tony ketika megang komputer, Iya. ada ketakutan di situ. Khawatirnya salah, khawatirnya rusak dan sebagainya. Seperti itu. Ya, baik Bu Retno, ya luar biasa sekali Ibu pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas tadi, menginspirasi sekali. Dan saya juga belajar tadi dari Bu Retno, kita sama-sama belajar dan semoga setelah ini kita sama-sama untuk bisa menerapkan ya seperti strategi metode yang sudah Ibu sampaikan tadi, yang sudah Ibu lakukan, dan menerapkan ini yang penting pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi pada keterampilan sosial emosional ini. Nanti yang penting itu anak senang, bahagia, dan materi itu tercapai, anak paham, akhirnya pembelajaran bermakna itu terpenuhi, kebutuhan anak juga terpenuhi. Terima kasih. Demikian percakapan pasca observasi yang kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.